Kita kembali bersama Damai Nusaku dan kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Aminah. Ibu Aminah silakan. Mic-nya sudah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, ini ada satu keluarga yang terdiri dari 5 anggota. Dari salah satu anggota itu bisa dikategorikan yang paling bandel dan susah untuk dididik. Apakah keluarga tersebut bisa dikatakan keluarga yang harmonis, sehat dalam Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada anggota, kita punya 5 anggota keluarga, salah satunya bandel begitu susah diatur. Apakah ini termasuk keluarga yang sakinah begitu, Bib? Keluarga yang tenang. Kan biasanya begitu, Bib. Kalau kita punya 5 anak, salah satunya pasti bandel gitu. Tidak semuanya menjadi kiai begitu, Bib. Silakan Habib Ana. Banyak pengalaman semua nih. Jadi masalah bandel nggak bandel itu ya tabiat dan kembali lagi kepada Allah. Sang Khalik itu adalah Allah. Manusia itu hanya berusaha. Tadi dikatakan seperti Pak Hasto tadi berusaha kita sebelum nikah, cek ini itu usaha. Tetapi yang menentukan tetap siapa? Allah, akidah kita. Allah yang menentukan. Jadi anak dididik, kadang-kadang 5-5-nya dididik, subhanallah, tapi ada satu bandel, apakah ini bukan harmonis? Harmonis, tidak harmonis karena menurut agama, orang yang istiqomah di jalan Allah, itu adalah harmonis. Bahagia, dia tidak mendolimi istrinya tidak mendolimi suaminya, takut sama Allah. Tenang dia akan tinggalkan. Anaknya dididik dengan sebaiknya. Jadi tidak jadi urusan siapa? Allah. Jangan salahkan orang tuanya. Oh kalau gitu tidak harmonis karena tidak jadi. Orang tuanya sudah mendidik apa belum? Sudah maksimal apa belum? Maksimal. Sudah serahkan sama Allah. Tidak jadi. Tinggal menadah kepada Allah. Ya Allah saya sudah berusaha. Contohnya bukan lagi manusia biasa. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh. Itu Nabi berusaha anaknya dididik, disayang, di ini, tapi bandelnya luar biasa. Akhirnya anaknya jadi hancur apa tidak? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Disuruh sini nak, ini kapal yang selamat, yang lainnya enggak selamat. Ini enggak, saya akan mendaki ke gunung. Wah, dia hebat fisiknya, bisa pendaki gunung. Sampai ke gunung pikirnya dia bakal selamat. Allah kok dilawan. Akhirnya airnya lebih daripada gunung itu. Setelah tenggelam, lari lagi cari ayahnya. Ayahnya sayang, pengen kepada anaknya. Ayah, anaknya datang kepingin, ingin itu. Tapi Allah marah, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Itu sudah bukan keluarga kamu lagi ya Nuh. Ya Nuh, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Anda sudah berusaha. Apakah Nabi Nuh itu bukan harmonis? Nabi kok tidak harmonis, dipilih oleh Allah. Hati-hati kita menyalahkan Nabi. Nyalain raja aja nggak boleh. Betul atau betul? Saya nggak mengatakan nyalain presiden, nyalain raja. Nggak boleh, jangan. Dia nggak kecuali memberi apa namanya? Nasihat, masukan, kritik yang membangun. Ini Nabi pilihan Allah. Begitu juga yang lain-lainnya orang solehin kadang-kadang anaknya tidak, berarti tidak harmonis. Harmonis itu artinya apa? Ketenangan hati. Kalau memang itu dikasih rezeki, anaknya sudah dididik, sudah di ini, ternyata masih ngenyel, ternyata masih keluar, serahkan lagi kepada Allah. Anak itu adalah amanat, bukan milik kita. Anak itu amanat, istri juga amanat, makanya serahkan kepada Allah. Jadi kalau saat ini tidak harmonis nanti tidak boleh. Nanti kiai, ustadz, kalau ada anaknya yang nggak benar, nggak boleh ngajar, nggak boleh. Tidak, tetap berjuang. Hatta istrinya tidak baik. Yang penting ustadznya sudah ngajarin belum pada istrinya. Yang penting sudah didik belum anaknya. Sudah maksimal. Tapi nasibnya sudah ketentuan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tapi doa tadi bagus, doa tadi. Doa minta kepada Allah mudah-mudahan dirubah anak saya bisa menjadi orang-orang yang soleh, solehah. Betul. Dan jadikan imam untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi ketentuan kembali lagi
Kita sebagai orang muslim berakidah semuanya ketentuan ada di tangan Allah. Nah Gus Hayat, kalau kita kembangkan dari pertanyaan yang menarik sekali ini, di lain sisi kita memang dengan dinullah Islam, dengan aturan tatanannya yang sangat jelas dan contoh-contoh yang sangat jelas dari Rasulullah, diharapkan keluarga kita adalah keluarga yang tenang. Tenang dalam perspektif Islam itu seperti apa? Sementara ada ayat yang lain bahwa dijelaskan dengan sangat tegas, bahwa istrimu, anakmu, hartamu adalah ujian bagi kalian. Nah ini jadi lantas tenang seperti apa sementara istri kita, anak kita adalah ujian bagi kita sendiri. Gus. Baik, tenang menurut Islam itu adalah as-salamatu minal ithmi wa dzambi. Tenang menurut Islam adalah orang yang selamat dari dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Karena setiap dosa yang kita lakukan meniscayakan adanya kemurkaan Allah, marahnya Allah dan akhirnya siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau sudah mau kena siksa tenang apa enggak, Pak? Bu, kalau orang sudah tahu mau disiksa tenang apa enggak? Enggak. Makanya untuk bisa tenang jangan sampai kena siksa. Agar tidak kena siksa, pastikan jalankan semua perintah Allah, jauhi semua larangan Allah. Maka tenang, bahagia, harmonis itu adalah ketika kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini yang harus disampaikan. Tenang dan harmonis bukan hanya karena uangnya banyak, istrinya banyak misalnya. Kalau ada, di sini satu cukup. Kalau istri satu cukup, kalau anak boleh lebih, boleh banyak. Ini jangan dibalik. Jangan dibalik, bisa bahaya. Nah, bagaimana caranya agar anak-anak kita, istri kita atau suami kita itu senantiasa bisa membawa ketenangan? Allah yang memberi ketenangan. Tadi Habibana sudah menjelaskan. Nah, kalau Allah yang beri, bagaimana caranya agar kita mendapatkan ketenangan dari Allah? Doa, Bu. Jadi kalau anak sudah dididik kok masih beler, masih nakal, masih bladrak kata orang Jawa, mungkin sampean semua hanya mendidik secara fisik, sampean hanya mendidik secara jasadiah, sampean tidak pernah mendidik secara rohaniah. Coba fatihai setiap hari anak itu. Setiap mau tidur, dikusuk, difatihai, disuwuk. Setiap mau masak, mucusi beras, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Semoga nanti kelak saat dia makan ini, Allah menurunkan rahmatnya, hatinya menjadi lembut. Saat nyuapin, difatihai, dibacain sholawat. Terakhir baca doa, ya Allah semoga yang masuk ke perutnya menjadi penguat untuk semakin taat dan ibadah kepadamu. Saya yakin insya Allah kalau ibu melakukan itu, perlahan demi perlahan anak itu akan berubah. Jangankan anak, Bu. Fa'abawahu yuhawidani, au yumajjisani, au yunassirani. Kata Rasulullah, anak itu tergantung orang tuanya. Jangan minta anak itu menjadi baik kalau orang tuanya masih kurang baik. Bukan kurang ajar ya, kurang baik. Kalau orang tua mesti baik semua. Enggak ada orang tua kurang ajar. Kalau anak itu baru kurang ajar. Tapi kalau orang tua itu baik, Pak. Makanya dalam satu riwayat disebutkan, duduknya Bapak Ibu sekalian, bercengkramanya ibu-ibu dengan anak-anak itu sudah paha. Ngasih jajannya anak itu paha, ngajak anak-anak makan di luar itu paha, bayar SPP itu pahala, kemudian membiayai anak sampai menikah semua itu pahala. Semua pahala itu akan mengalir pada orang tuanya. Bahwa anak tetap nakal itu urusannya anak dengan Allah, itulah yang disebut oleh Allah bedanya anak yang durhaka dengan anak yang saleh. Maka Allah mengatakan sebahagia-bahagianya orang tua adalah orang tua yang memiliki anak yang saleh. Kenapa orang tua yang memiliki anak saleh itu bahagia? Karena sampai mati pun orang tua dia memiliki anak yang terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waladun salihun yad'u lah. Maka kalau mendapati anak yang demikian, apakah berarti kita enggak harmonis? Tetap harmonis kalau Bapak Ibu masih taat kepada Allah, menjalankan kewajiban Allah dan menjauhi larangan Allah. Terus bagaimana menghadapi itu enggak usah dipikir. Tetap dididik, kalau masih tidak kena didoain. Jangan pergi ke dukun.
Udah keluar duit gak ada hasilnya, jangan percaya dukun. Sudah saya tegasin, Allah sudah memberikan triks melalui teladan Rasulullah. Bagaimana caranya? Doa. Makanya doa tadi yang saya bacakan, Robbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Apa artinya qurrata ayun? Anak yang selalu membahagiakan, anak yang selalu membanggakan, anak yang selalu membuat mata kita menjadi enak memandangnya dan hati kita menjadi bahagia. Qurrata ayun dan waj'alna lil muttaqina imama. Makna pertama dari para mufassir, lil muttaqina imama itu adalah imam pertama suami. Jadi doa pertama makna imama itu adalah suami. Jadi kalau istri banyak baca doa ini, insya Allah suaminya nanti akan takluk, bertekuk lutut. Bukan berarti takut sama istri. Bertekuk lutut penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nah makna kedua imamah itu bimaknal am, ya kita minta di level manapun kita minta kepada Allah, semoga Allah memilihkan imam-imam yang bertakwa. Wah, mulai dari ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, kepala BPKBN, semua semoga Allah pilih orang-orang yang bertakwa. Amin. Insya Allah berkah. Amin. Allahumma. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Gus, luar biasa sekali jawaban dari beliau. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Hasanuddin. Bapak Hasanuddin silakan, maskernya diturunkan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama saya Hasanuddin. Yang terhormat Habib dan Ustadz, saya ini dalam keluarga masih mau menanyakan soal keluarga. Kalau tadi ibu tadi mempunyai anak 3, 5, saya juga mempunyai anak 5, keluarga 5. Nah semuanya itu sudah menikah semua, hanya tinggal 2 yang belum menikah. Nah apakah kewajiban saya supaya menjadi orang tua yang resmi gitu ya, masih ada tanggung jawab. Itulah yang saya pikirkan. Nah ini mohon diberikan jawabannya, jalan keluarnya bagaimana Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habibana. Jadi anaknya 5, yang 3 sudah nikah. Yang 2 belum. Sebelumnya saya tanya lagi dulu, yang 2 itu yang belum laki apa perempuan? Perempuan dua-duanya. Gini, kalau dalam Islam itu anak lelaki itu tanggung jawab orang tua sampai balik. Sampai balik. Habis balik itu kebaikan dari orang tua. Tapi kalau anak perempuan sampai nikah, makanya diserahkan. Saya terima, nah itu sudah. Jadi kalau anak perempuan selagi belum nikah, tanggung jawab kepada orang tuanya. Itu kalau yang ditanya masalah tanggung jawab. Tanggung jawab didikan, makan, tempat, dan seterusnya. Itu. Kecuali kalau anaknya sudah tidak mau dididik. Anaknya sudah melawan orang tuanya, anaknya sudah membangkang, anaknya sudah luar biasa. Ya sudah serahkan lagi kepada Allah. Ya Allah, aku diberi amanah, tanggung jawab, tapi dianya tidak mau. Kadang-kadang ada anak yang durhaka luar biasa. Entah laki entah perempuan. Itu serahkan kepada Allah. Tapi sebaiknya kita berusaha. Karena nanti akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Itu masalah anak. Hati-hati, jangan sampai kita biarkan. Tanggung jawab sampai dia nikah. Setelah nikah tanggung jawabnya suaminya. Nah itu kalau masalah tanggung jawabnya. Terus masalah apa yang dijadikan gundah Bapak? Maksudnya keuangan atau gimana? Mic-nya tolong didekatkan Pak. Agar harmonis bagaimana? Oh, agar harmonis. Agar harmonis. Oh, harmonis tidak harmonis, yang penting Bapak sudah berusaha membiayai, mendidik, ini itu, dia belum dapat jodoh. Kembali lagi Allah, jodoh di tangan Allah, bukan di tangan Hansip.
Karena seringkali kita melihat sesuatu yang seperti ini dikatakan kita nggak harmonis. Anak kita nakal ternyata nggak harmonis, ternyata tidak seperti itu Habibana. Tidak, kalau begitu celaka wal'iyadzubillah, tidak ada yang harus, hampir tidak ada di dalam setiap rumah, biasanya ada aja. Pasti ada, ya. Hatta ulama, hatta pejabat, atau orang kaya biasanya Masya Allah malah ada yang narkoba, ada yang na'udzubillah, itu ditutup-tutupin aja. Gitu. Terus bilang harmonis, tidak, harmonis itu ketenangan, tadi kita bertanggung jawab nanti depan Allah. Kita bagaimana? Tenang apa tidak ketika kita wafat? Tenang apa tidak? Harmonis itu di situ. Nyaman, kita tenang. Saya tinggalkan keluarga, saya sudah mendidik, saya sudah menyekolahkan, saya sudah segala-galanya tanggung jawab saya sudah saya pulang ke rahmatullah dengan tenang. Itulah harmonis. Ya enggak harmonis bukan duitnya banyak, bukan kerjaannya, bukan sekolahnya, bukan ini, belum tentu. Itu sekolah tinggi, duit banyak, jabatan tinggi, belum tentu. Kadang-kadang bikin pegel orang tuanya. Jadi harmonis itu tadi, kembali lagi. Kita ketenangan, kita sudah menunaikan sebagai orang muslim ya. Kita bicara sebagai orang muslim. Tanggung jawab kita paling besar nanti kepada Allah. Karena apa? Di dalam surat Al-Hakumut itu ada 8 ayat terakhirnya. Mengatakan apa? Al-Hakumut takatsur. Fala tus'alunna yauma idzin anin na'im. Nikmat-nikmat itu pasti Anda masing-masing semuanya akan ditanya oleh Allah. Nikmat apa yang lebih daripada agama? Tidak ada lagi nikmat anak-anak yang soleh dan solehah. Nikmat anak, kita semuanya kepengen punya anak. Anak itu kita didik, tapi tidak jadi. Ketentuan itu di tangan Allah, kita sudah berusaha. Kenapa dia tidak jadi? Ditanya, saya sudah berusaha, saya sudah kenalkan orang alim, saya sudah contohkan bahwa ini haram, ini halal, ini kata-kata yang bagus, ini bagaimana caranya semuanya. Sudah, dia selamat. Anaknya tanggung jawab sendiri. Nah, ini nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Habibana Gus Hayid yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali dalam kesempatan kali ini. Insya Allah ini akan menjadi bekal bagi kita untuk menyempurnakan kualitas keimanan kita. Salah satunya kita ketika kita menjadi seorang pemimpin rumah tangga untuk tidak pernah lelah menyempurnakan kualitas hubungan rumah tangga kita bersama istri, kepada anak-anak kita yang seperti dijelaskan tadi, ujung dari sebenarnya perjalanan ini adalah Allah kelak akan mempertemukan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk kesempatan hari ini, dan tentu saja Anda bisa mengikuti Damai Nusaku selama bulan suci Ramadan, yaitu di setiap pukul 13 hingga pukul setengah 3 sore. Akhirnya saya Agung Isal Haq dan kerabat kerja Damai Nusaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita di penghujung pertemuan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah. Khususnya untuk negara kita, mudah-mudahan jadikan negara yang aman, nyaman, berkah, penduduknya menjadi penduduk yang soleh, solehah. Amin ya Rabbana ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, maafkanlah masa lalu kami ya Allah. Ya Allah, didiklah dan lembutkan hati anak-anak kami ya Allah. Bahkan anak-anak bangsa Indonesia ya Allah. Agar mereka mempunyai akhlak yang mulia ya Allah. Agar bisa membangun negeri ini kepada negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.